Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ani Mulyati. Hadir, Bu. Karenina. Kada. Muhdi Maulana. Sevi Lolita. Mude sama Sevi. Oh, itu Sevi baru masuk, Ibu. Hadir, Bu. Oh iya. Yunita Dwi Rifani. Hadir, Bu. Ya, berarti yang tidak hadir Muhdi ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari dan membahas materi bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, subindikatornya kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subbab indikator tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, apakah masih pada ingat bagaimanakah makna persatuan dan kesatuan bangsa itu? Izin jawab, Ibu. Ani. Ya, jadi makna dari persatuan dan kesatuan itu yaitu bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Gitu, Bu. Ya, betul. Nah, kita sering mendengar NKRI adalah harga mati. Nah, pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Nah, pernyataan tersebut menggambarkan ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan yang diimplementasikan di bumi Indonesia ini. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Ani. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara adil dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, menganalisis keunggulan dan kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun pokok bahasaan yang akan kita bahas hari ini, yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945? Apakah ada yang tahu?
Nah, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di mana sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, pada bagian ini, kalian akan mengenai makna KRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana di sini perubahan negara Indonesia ini mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara federal. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Nah, hal ini disebutkan juga di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, di dalam pembahasan selanjutnya yaitu dikenal dengan istilah Nusantara. Nah, dan dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, kesatuan wilayah tersebut juga mencakup yang pertama kesatuan politik, yang kedua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, yang keempat kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam suatu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian tahu apa saja keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Nah, di sini negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya yaitu yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang besar, yaitu menempati urutan keempat setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan dan upaya mensejahterakan bangsa. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat,
bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Nah, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang lebih besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan. Namun bukan perubahan yang ditonjolkan, tetapi justru persamaannya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Nah, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Dan yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Menunjukkan bersama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa bangga yang satu bangsa Indonesia dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. Nah, selanjutnya memiliki tata krama atau keramah tamahan. Nah, seperti yang kita tahu, sejak dulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramah tamahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini keadaan tamahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh segelintir manusia yang tidak bertanggung, terutama yang musuh terus bangsa lain takut datang ke Indonesia ini. Wilayahnya yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang selanjutnya, keindahan alam Indonesia tidak diasingkan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali, seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Seperti di Sumatera ada Danau Toba, di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu. Nah, keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa lain juga sering mengunjungi Indonesia. Nah, yang selanjutnya, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur, yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, selain Candi Borobudur, Indonesia mempunyai keajaiban dunia lain, yaitu Pulau Komodo. Yang selanjutnya, wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Nah, yang terakhir, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Nah, pelajaran tadi ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Pertanyaannya yaitu, coba kalian lakukan identifikasi mengenai bentuk perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas mandiri ini bentuknya bebas ya, boleh ditulis tangan atau diketik. Dan tugasnya itu dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan materi atau tugas? Izin bertanya, Bu, untuk tugas itu ada ketentuan minimalnya nggak ya, Bu, untuk identifikasinya?
Untuk tugas itu bebas. Kalian boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama. Ada lagi? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih mempelajari materi di bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, subindikatornya itu yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Pelajari lagi materi yang telah disampaikan, banyak-banyak membaca buku, kerjakan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.